Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu perikop, satu hari. Mari saya akan mengajak kita untuk bersama-sama, kembali lagi kita akan membaca firman Tuhan. Pada hari ini, pembacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisah tentang Adam dan Hawa. Mereka juga pernah digoda oleh setan dalam kitab Kejadian pasal 3, Bapak Ibu. Dan kita lihat Adam dan Hawa ketika mereka digoda oleh setan, mereka gagal dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, ketika ia kemudian digoda oleh iblis, ia tidak terpengaruh dan ia tidak jatuh ke dalam dosa, dan bahkan Yesus menang terhadap iblis pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik ketika iblis menggodai dia. 3 kali iblis melancarkan godaan kepada dia pada waktu itu, memberikan tawaran kepada dia. Tetapi menariknya adalah ketika Yesus memberikan jawaban kepada iblis, dia selalu mengatakan, "Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis." Ini artinya Bapak Ibu bahwa Yesus mengutip firman Tuhan dalam perjanjian lama untuk melawan iblis pada waktu itu. Ini berarti Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu begitu penting bagi saya dan saudara. Ini berarti bahwa kita sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sebagai pondasi bagi kehidupan saya dan saudara. Bahkan di dalam kitab Efesus mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah satu senjata bagi kita untuk melawan kuasa si jahat. Itulah sebabnya Bapak Ibu penting sekali bagi saya dan saudara untuk memahami firman Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk terus belajar firman Tuhan, agar kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan, dibodoh-bodohin oleh setan, karena kita tidak paham firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu penting sekali bagi saya dan saudara untuk belajar firman Tuhan. Langkah yang kita mulai ambil hari ini Bapak Ibu, mulai dengan langkah-langkah yang kecil, dengan membaca satu perikop satu hari. Tapi jangan kita kemudian berpuas diri merasa cukup dengan membaca satu perikop satu hari. Bukan sampai di situ Bapak Ibu, kita terus juga belajar firman Tuhan, supaya kita memahami firman Tuhan, sehingga ketika datang godaan iblis kepada saya dan saudara, kita bisa menghadapinya dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita pelajari, yang sudah kita mengerti selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari saya mengajak kita untuk terus giat belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Biarlah kita mampu untuk melawan kuasa si jahat dengan kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah kita terus mencintai firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.